Oke, dan seperti biasa nih pendengar KPFM di pagi hari ini ya, di hari Rabu kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ryan Filbert ya, di mana untuk pagi hari ini Cecil akan membahas satu tema nih, terutama untuk pendengar KPFM yang mungkin saat ini sedang sedang merintis bisnis gitu ya, di mana untuk pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mencari modal usaha ya. Karena memang biasanya ini benar KPM pada saat kita ingin memulai sebuah bisnis gitu ya, pasti terkendala Kang nggak ada modal gitu. Nah, kita hari ini bakal membahas nih pendengar KPFM ya, bagaimana mencari modal usaha ya. Seperti apakah ya pencariannya ya, nanti kita akan bahas bersama dengan Ryan Filbert. Saat ini Cecil sudah tersambung bersama dengan Ryan Filbert, di mana dengan edisi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari modal usaha. Selamat pagi. Oke, sepertinya sebentar Mas. Bentar. Oke, udah terdengar kami. Oh ya, sip, udah terdengar. Oke, Mas Ryan lagi di jalan seperti biasa ya? Seperti biasa lagi di jalan, betul sekali. Perjalanan dari rumah ke Jakarta. Iya, betul. Ya, kurang lebih sekitar 1 jam lagi lah. 1 jam lagi. Rasanya bisa 1,5 jam. sudah kembali sedia kala. Mungkin semuanya sudah on progress vaksinnya. Itu suatu berita yang bagus ya. Oke. Dimana untuk hari ini kita akan membahas tentang bisnis gitu ya. Kalau misalnya kita mau berbisnis, selain kita harus punya niat untuk mau menjalankan bisnisnya, pasti salah satu hal yang menjadi kendala tuh biasanya buat para pebisnis awal nih atau pemula itu adalah modal usahanya. Nah, bagaimana nih mencari modal usaha nih agar bisa jalan usahanya? Iya, baiklah. Wah, ini kita kayaknya sudah mulai seri dari investasi bergeser ke bisnis, karena sudah dari minggu kemarin ini suatu hal yang bagus ya. Jadi memang apa yang ingin saya coba cerita ya mengenai yang namanya dunia usaha atau entrepreneur juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa masalah karena tidak bisa usaha karena tidak punya modal, itu kan sudah jelas di minggu kemarin sebenarnya kita sudah sempat bahas bahwa itu adalah benar-benar salah. Kenapa? Karena yang namanya modal itu ternyata berdasarkan apa yang kita pelajari gitu ya, itu bukan sebagai kunci pertama, melainkan kunci kelima. Jadi kalau misalnya kita itu melihat sebagai modal menjadi suatu masalah utama, sebenarnya yang pertama kali harus kita pikirkan dan juga menjadi pengalaman saya adalah apakah benar usaha kita ini terbukti menghasilkan uang. Benar-benar. Karena apa? Karena kalau kita punya usaha terbukti menghasilkan uang, itu maka secara otomatis modal akan bisa datang dengan lebih mudah. Tapi zaman kan lagi berubah nih ya. Zaman kalau misalnya dulu itu kita bicaranya mengenai dunianya offline, hari ini dunia online, maka ada tambahan baru kalau hari ini kita berbicara mengenai yang namanya usaha. Itu bukan hanya karena bisa menghasilkan uang, tapi bisa mendatangkan database ataupun pelanggan saja sudah cukup loh. Benar-benar. Jadi kalau misalnya era zaman now berpikir bahwa usaha harus untung, itu separuh benar. Tapi kalau hari ini kita dengan zamannya online, maka usaha itu bukan hanya dituntutnya untung, kalaupun tidak untung ditanya bisa menghasilkan database berapa, bisa menghasilkan arus pelanggan berapa banyak. Nah, dari situ secara otomatis modal bisa muncul. Tapi kalau kita bilang gini, oke. Tapi saya tetap aja bertanya, Ryan, kalau namanya cara untuk mendapatkan modal bagaimana ya? Pertama, tipsnya adalah yang paling selalu siap 24 jam adalah yang namanya bank itu sendiri untuk bisa membuat kita memiliki modal, diberikan modal. Cuma yang namanya bank itu kan walaupun ada yang namanya KTA, tapi kredit tanpa agunan, bukan kredit tanpa angsuran. Artinya adalah kalau kita tidak bisa memastikan bahwa kita itu bisa mendatangkan uang kembali dan bisnisnya adalah coba-coba, hati-hati lo terlilit hutang.
Hati-hati loh terlilit hutang. Jangan sampai pengennya tuh dapat uang lebih dari bisnis baru, tapi malah kelilit utang gitu Mas ya. Iya, nah ada satu kemarin saya sempat kembali membaca buku-buku ya. Saya suka agak lupa ketika membaca buku itu. Ada satu pernyataan yang sangat menarik bahwa bisnis itu biasanya mati 40% di tahun pertama. Oke. Jadi betul. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung lagi sampai dengan tahun kelima itu bisnis yang bertahan tinggal hanya 4%. Sekarang berarti andaikan kita berimajinasi dari 100% itu semuanya pakai hutang, berarti ada si 96% orang yang akhirnya bernuansa rugi besar dan dikejar-kejar hutang dong kalau sampai gagal ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita tahu dengan kondisi seperti itu, maka kalau misalnya kita pergi ke bank itu kurang pas. Kalau misalnya kita masih sudah bisa punya bisnis yang bagus, jadi adalah masuk step yang kedua. Kalau misalnya nggak bisa pergi ke sana, yaitu adalah kita bisa kepada orang-orang sekitar kita, ngajak patungan. Oke, bisnis bareng gitu ya Mas ya? Iya, jadi kita bilang, oh ya yuk kita bisnis bertiga, berlima gitu. Join bisnis bareng. Betul, gitu ya? Join bisnis bareng. Cuma ini ada pesan khususnya adalah, tolong dipastikan di awal kita ini adalah berbisnis sama-sama atau minjem duit. Oke, apakah modalnya patungan atau jalannya barengan gitu ya Mas ya? Bukan, sama-sama. Gini, prinsipnya kadang-kadang yang ada salah pengertian antara orang yang mau jalan bersama ini adalah saya pinjemin uang atau saya itu adalah jalanin bisnis sama-sama. Ini beda sekali langit dan bumi. Kalau pinjamkan uang masih balik loh. Oke, namanya juga minjam. Dan saya nggak mau peduli untung atau rugi. Oke, masalah nanti berbagi hasil dikasih bunga itu nomor 1000. Kenapa? Karena ketika bisnisnya rugi, ini menjadi masalah baru. Bisnisnya tutup, ini jadi masalah baru. Yang satu itu bicaranya ada tolong balikin uang saya perlu. Yang satu berpikir ini patungan. Yang patungan itu biasanya yang kalau yang namanya yang sukses itu cerita kisah kasih sukses itu kan beda ya. Yang sukses itu merasa kalau sukses dia keberatan berbagi. Masih begini caranya. Kadang-kadang orang bingung. Contoh ya, ada sebuah bisnis nih, Mbak Cecil lama saya bikin. Mbak Cecil pertama berasumsi adalah ini bisnis barengan. Begitu datang sama-sama ke tempat kita, ternyata untung besar. Saya tiba-tiba bisa bilang gini, kita udah patungan berdua ya, kamu cuma modal aja Mbak Cecil, terima 50%. Saya ini udah banting tulang, semuanya saya banting. Ngejalaninnya juga gitu ya Mas ya, sementara pembagian hasilnya kok sama gitu ya. Betul, jadi nggak rela. Karena patungan, karena untung. Sekarang kalau rugi, saya bilang kurang ajar dia, modal nggak pakai, saya yang bayar semua. Begitu rugi, saya rugi semua. Betul nggak? Jadi masalah. Benar. Rugi salah, untung juga salah jadinya. Kenapa? Karena tidak jelas di awal. Jadi jelas dulu, ini patungan apa ngutang? Utang, berapa? Berani nggak? Sekarang ketika utang berani nggak? Si Ryan nih yang tadi ngajakin Mbak Cecil patungan tuh, ngajakin investasi di tempat saya, berani nggak? Berarti kalau nggak berani, ya berarti batal. Berarti di awal itu harus jelas dulu Mas ya, perjanjiannya seperti apa. Kalau misalnya kita mau join bisnis bareng sama orang sekitar. Kalau sama bank kan itu jelas ya Mas ya. Betul. Kalau sama bank jelas. Yang tadi saya bilang perjanjian kalau misalnya kita sekarang patungan berdua. Berarti Mbak Cecil itu investasi karena tidak punya waktu. Lihat saya punya kemampuan untuk memasak, maka buka restoran sama-sama. Lalu pertanyaannya, ini bagaimana? Mbak Cecil setor, saya nggak setor loh. Karena banyak orang yang salah paham adalah tenaga yang dia sudah keluarkan itu dihitung sebagai setoran modal. Padahal itu bukan ya Mas ya? Loh, iya, gini. Iya, bukan duit kan? Makanya gini, ini cerita bisnis ini seru. Jadi kalau misalnya Mbak Cecil setor modal, saya mesti tanya kembali, ini kira-kira bagaimana mengenai setoran modal saya? Harusnya saya nih sebagai orang yang
yang ngajak investasi. Saya tanya, bagaimana setora modal saya? Saya ini makanya ngajak kamu karena saya tuh tidak punya uang. Kan katanya tanpa modal, harus terbuka dong. Biasanya orang udah nggak punya modal, petantang-petenteng pula. Oke. Nah, jadi saya harus terbuka dulu. Saya ini mau ngajak kamu untuk investasi, buka restoran, tapi saya ini nggak punya modal. Nah, saya kan nunggu dari Mbak Cecil. Mbak Cecil jawabannya apa? Mbak Cecil saya bilang, oh ya nggak usah, nggak apa-apa. Kan saya nggak punya waktu. Nanti kamu yang tetap kelola. Tanya selanjutnya, bagaimana dengan pembagian hasilnya? Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kalau ternyata saya gagal? Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya Mas ya, pembagian 3 hasil, dong. pembagian hasil, kemudian jika gagal, satunya apa Mas? Setoran saya tuh gimana? Kan kamu nyetor saya nih Mbak Cecil. Sekarang saya harus bagaimana? Ada bilang gini, oh ya kalau yang profesional tuh setor sama setor. Kalau misalnya gini, ditanya, kamu Ryan mau bagi untung berapa? Saya bagi untung 50-50 ya. Berarti kalau Mbak Cecil setor 50 juta untuk modal 100 juta, saya setor 50 juta. Sama ya, harus sama ya. Sama. Ya. Loh, terus nanti tanya gini, ada orang bilang gini, Ryan nggak adil dong. Yang kerja setengah mati banting tulang sama banting handphone sama banting semuanya kan Ryan. Masa Ryan sama-sama dapat 50-50? Loh, ini yang salah pemahamannya. Mestinya adalah yang aktif itu harus dikasih yang namanya apa? Biaya operasional. Bukan bagi hasil ya Mas ya, bukan bagi hasil dari laba. Karena biasanya kesalahan orang yang berbisnis bersama-sama, saya juga bicara kayak gini, hari ini kita kayak orang pinter, dulu juga banyak ngacoknya. Ya kan belajar gitu ya Mas ya, jadi kita sekarang sama-sama belajar terutama buat yang lagi bangun bisnis. Betul, nah jadi sekarang ketika kita biaya operasional, nah itu yang fair. Saya bilang Mbak Cecil, saya kan tiap hari pergi, Mbak Cecil kan di rumah, saya tetap perlu bensin, orang nggak punya modal. Kira-kira saya bisa ngambil biaya operasional berapa tiap bulan? Bukan gaji loh, tapi biaya operasional. Operasional ya, operasional kalau untuk bisa jalanin bisnisnya ya. Betul, kalau yang udah lebih advance lagi, itu tetap digaji. Oke, walaupun dia sebenarnya investor ya Mas ya. Dia sebagai owner, dia juga harus digaji. Oke. Owner dan investor itu sebenarnya digaji. Kenapa? Karena kan saya menjalankan, Mbak Cecil tidur di rumah. Iya, benar. Kan? Saya ditanya, saya biaya operasional saya perlu loh sebulan itu untuk ini itu ya, mungkin sekitar sekian juta. Nah, tinggal ditanya sama investornya, setuju nggak? Setuju jalan. Nah, jadi di sini ya ada poin-poinnya nih ya. Ketika Anda mau ngajak teman Anda, sebelum silaturahmi dengan teman Anda pada akhirnya berakhir dengan tidak karuan. Ya itu biasa kan, yang namanya uang ini kan menyatukan dan menghancurkan. Betul. Oke, jadi yang perlu Anda bicarakan adalah ini ngutang atau setoran modal. Kalau ngutang, berapa saya harus kembaliin? Betul. Kalau setoran modal, asal tahu ya, ini bisa rugi loh. Oke. Dan habis itu ditanya lagi, saya ini tanpa modal, saya nggak punya modal. Saya kalau kamu setor saya sekian, kami saya umpama 100% Mbak Cecil. Saya perlu modal 100%, Mbak Cecil injek 100%. Berarti kan saya ini nggak punya apa-apa. Saya sebenarnya harus tanya, Mbak Cecil kalau kayak gini gimana? Mbak Cecil mau kasih saya pembagian hasil berapa? Saya yang akan banting tulang loh tiap hari. Kenapa tiba-tiba menjadi sesuatu yang rada tidak jelas dalam pemula dalam berbisnis? Yang satu ngitung tenaga, yang satu ngitungnya duit. Jadi nggak satu visi Mas ya, satu visi dan satu misi gitu ya. Yang betul, yang satu ngitung tenaga, resepnya, ilmu paling saktinya yang dia bilang itu dihitung. Yang satu setor modal, itu beda dong. Yang namanya, ya gini, kamu kalau punya ide, kamu diemin aja, bisa jadi duit nggak? Nggak bisa, harus dieksekusi kan. Artinya adalah yang membuat ide itu terrealisasi adalah uang itu sendiri. Berarti kan ada keperluan, ada suatu nilai yang harus suatu hal yang membuat itu bergerak kan, uang itu sendiri kan. Ya, jadi itu tetap menjadi matter. Makanya kalau saran saya tidak bisa start from zero itu tanpa ada pembuktian apa-apa. Daya tawarnya menjadi sangat lemah Mbak Cecil. Oh iya benar. Ini semuanya itu kan tarung konsep kan, tarung ide tuh. Tapi kan ditanya, bener bisa ngasilin?
menurut saya rumah makan di sini bagus. Pertanyaannya, kamu pernah buka rumah makan? Enggak pernah. Terus kamu tahu kenapa di tempat ini sangat bagus? Kenapa? Iya, karena perasaan saya saja. Jadi saya tanya, kalau saya sebagai investor, saya akan tekan balik. Terus habis itu uang saya ini dikorbankan hanya untuk perasaan kamu. Oke. Kalau berhasil mau bagi berapa? Oke, jadi harus ini ya, harus jelas gitu ya Mas ya. Poin-poinnya harus jelas, modalnya kayak gimana, bagi hasilnya gimana, jika untung gimana, rugi gimana gitu ya Mas ya. Oke, baik. Sekarang saya akan kasih step yang benar-benar tawar-menawarnya yang benar-benar tanpa modal. Boleh dong? Dari tadi kan saya kasih shocking terapi kan? Benar. Yang tadi kan pasti kaget waktu saya ngomong gitu. Oke, shocking terapinya tuh begini. Ketika saya misalnya punya suatu pembuktian lah, kecil sekali, skala kecil saya bisa buktikan, saya bisa membuat barangnya jadi saya tahu ada pangsa pasarnya walaupun sangat kecil, tapi tetap bisa terjual. Berarti itu sudah proven, betul nggak? Iya. Saya ajak Mbak Cecil, saya ini perlu kebutuhan modal 100 juta. Mbak Cecil, kira-kira mau modalin nggak? Misalnya Mbak Cecil bilang, mau modalin. Oke, Mbak Cecil, Mbak Cecil modal 100 juta, kira-kira mau bagi untung berapa? Saya bagi pasti biasanya Mbak Cecil juga kalau sebagai investor yang cuma pertemanan itu pasti saling memberikan. Misalnya Ryan maunya berapa? Oke, masih negosiasi lah ya. Misalnya Mbak Cecil bilang bagi 50-50. Mbak Cecil tapi ini setoran modal loh. Kalau misalnya rugi, ya rugi bareng. Nah, kalau misalnya bilang rugi bareng, Mbak Cecil tinggal mikir, rugimu apa? Orang kalau tutup kamu nggak keluar duit apa-apa, kan gitu ya. Sementara saya yang nyuplai duitnya semua gitu kan untuk modal. Berat. Jadi kalau yang mau gentle adalah si Ryan itu bilang sama Mbak Cecil, oke, Mbak Cecil itu setor 100 juta. Tapi nanti saya juga setor. Saya juga akan setor, menggenapi. Saya tuh ibaratnya 50 jutanya saya ngutang. 50 juta Mbak Cecil setor, 50 juta Ryan ngutang. Oke. Jadi fair dong. Sama-sama. Saya bertanggung jawab loh atas uang saya yang Mbak Cecil setorin. Tapi karena saya tidak punya 100 juta, Mbak Cecil punya 100 juta. 50-50 kita sepakat untuk berbagi resiko. Kan resiko. Sebenarnya yang namanya pembagian saham itu berbagi laba dan resiko di kemudian hari itu. 50-nya tuh saya ngutang. Jadi Mbak Cecil ketika dibilang kita sama-sama rugi, nih, walaupun kita rugi, nanti ketika ditanyakan, loh rugi apa? Lo kan 50% saya ngutang sama Mbak Cecil. Ya saya tetap harus bayar. Oke, jadi intinya nih kalau misalnya memang tidak punya modal sama sekali, tapi ada teman yang memang bisa memodali itu semua, istilahnya itu kayak kita minjem gitu Mas ya? Yang 50%-nya. Yang 50%-nya dari 100 juta tadi gitu. Karena kan belum punya duitnya nih 50 juta untuk join barengan gitu kan. Betul. Nah, nanti ketika fairnya yang selanjutnya tetap ditanyakan. Walaupun saya itu hutang, saya sudah jalankan, saya ini kan sehari-hari perlu operasional untuk menjalankan usaha ini. Lah masa saya juga sama-sama setor, tapi saya juga ingat loh kalau kita sama-sama setor. Power kita tuh sama-sama setara loh Mbak Cecil. Bedanya secara internal saya ngutang Mbak Cecil. Iya benar-benar. Tapi kita punya dagu nih sama-sama tinggi. Tingginya sama. Kalau orang yang diinvest kan dagunya lebih rendah. Hati-hati loh gitu. Karena dengan keadaan kayak gini ini terjadi mulai dari sini tuh bisnis tanpa modal betul yes. Kalau Anda sudah bisa menghasilkan Anda bisa dengan lebih tinggi dagunya. Sudah ditanya, saya punya menghasilkan kok. Anda mau investasi kalau memang nggak merasa tempat saya nggak bagus, kita buka cabang sama-samanya tempat baru, kan jadi beda. Iya benar. Karena apa? Saya sudah punya rekam jejak yang jelas. Kalau kita sama-sama tidak jelas, semuanya taruh konsep, mau tanpa modal, yang dikorbankan adalah investornya. Iya sih, benar. Ya, saya harus berimbang ya. Saya juga sebagai seorang entrepreneur, tapi saya juga seorang yang aktif berinvestasi. Artinya saya juga nggak suka ketika investor nggak happy. Iya. Gitu loh. Jadi tapi sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang pembisnis, Anda mau menggunakan other people's money, oke, saya setuju. Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah bisa besar kalau dengan uang Anda sendiri. Lama sekali. Iya benar. Orang sudah nyampe kemana Anda baru mulai start mesin. Iya benar. Oke, jadi memang pada saat pembagian modalnya memang harus jelas. Kalaupun memang kita contoh, itu tadi salah satu contoh ya sebenarnya Mas Ryan ya. Kalau misalnya memang kayak Cecil ini cuma punya ide, terus belum punya duit
sepeser pun untuk modal ya. Paling nggak kita hutang gitu ya. Saya utang separuhnya dari Mas Ryan, tapi nanti akan dibayarkan dicicil gitu. Itu salah satu cara yang proper lah gitu. Tapi pada akhirnya nanti bisa negotiable. Negonya adalah ya saya akan disetorin penuh lah seolah-olah Mbak Cecil, tapi cuma mungkin 20-30%. Tapi ketika 20-30%, nanti masalahnya sebagai orang yang punya ide, itu merasa, ide saya ternyata berhasil. Kamu dapat uang lebih banyak. Ya iya, jelas dong. Kenapa? Karena yang ketika itu gagal, jangan ngomong ketika itu berhasil. Ya. Banyak orang terbalik. Itu oleh karena itu harus berani. Karena memang sudah yakin akan idenya. Oke, kalau gitu saya hutang pada porsi saya. Itu tuh si investor tuh tiba-tiba ngeliat, wah berani juga nih orang. Oke, tekadnya ya. Beda kelihatan gitu. Jadi memang Anda bisa tanpa modal, betul. Tapi kalau Anda tanpa modal, yang membuat Anda itu mendapatkan keuntungan 100% bila Anda hutang. Tapi kalau Anda tidak berani berhutang karena takut gagal, ingat, Anda tiba-tiba takut hutang karena takut gagal. Nah, takut dikejar sama debt collector. Berarti Anda akan cari investor, karena investor itu lebih siap menerima resiko. Tapi investor akan tidak siap menerima resiko kalau tidak dibicarakan di depan cara saklek. Orang udah diceritain di depan cara saklek aja bisa bilang, saya kayaknya nggak dengar cerita itu kemarin dari kamu, Ryan. Jadi memang semua harus tertulis ya. Makanya kata-kata terakhir tertulis dengan baik. Oke, harus ada hitam di atas putihnya ya Mas ya. Jadi biar jelas semuanya pada saat bisnis akan dimulai, udah beres, kemudian bisnis sudah mulai berjalan. Jika ada kendala-kendala apapun, ya itu bisa kembali ke surat yang tadi sudah ditandatangani ya Mas ya. Jangan lupa, kalau memang mau lebih kuat, tidak surat, tapi namanya adalah badan usaha. Oke, badan usaha. Badan usaha itu PT itu lebih kuat. Kenapa? Ketika kita sama-sama store modal 50-50, maka secara otomatis kan sebenarnya kepemilikan perusahaan itu jadi 50-50 toh. Nah kalau di situ kan sudah ada ADART-nya, sudah lebih jelas. Gitu. Jadi kalau misalnya mau saling jaga, sebenarnya yang paling benar itu bukan menggunakan kertas bermeterai, tapi dijadikan badan usaha. Badan usaha, jadi jelas legalitasnya gitu Mas ya. Betul. Dari ketika mau pun juga jelas. Betul. Cari investor baru pun gampang, tinggal bicaranya adalah ini posisinya, ini sudah setoran modalnya, ini sudah disetor penuh, ini laporan keuangannya. Nah, sebenarnya sama. Kalau misalnya kita ngikutin dari yang minggu lalu, saya bilang kalau UMKM itu ada beberapa stepnya. Step pertama adalah ada sebuah ide. Ide itu dibuat rencana, habis itu diuji coba. Kalau uji coba kan mestinya sih nggak membuat orang itu perlu modal besar. Ya kan, misal saya punya jurus membuat masakan kalau pakai mercon misalnya, ya kan, biar seru gitu ya. Oh makanannya enak sekali gitu ya. Berarti kan saya caranya untuk merealisasi ini kan pertama dimulai hari ini kan bisa jualan dari rumah loh. Jadi merchantnya GoFood itu. Nah itu kan itu sudah mulai direalisasi. Nah setelah direalisasi itu buat menjadi proper, yaitu apa? Dicatat dengan baik secara pembukuannya. Oke. Sehingga ketika kita ketemu dengan seorang investor untuk membuka sebuah cabang, yang lebih besar gitu ya. Dengan gampang kita bisa kasih lihat loh, ini loh rekam jejak saya selama ini. Oh ini merchant GoFood saya. Nah itu tuh sudah value. Yang berbeda bukan kita tuh tarung konsep. Saya bisa bikin makanan rasa mercon loh. Nah terus buktinya apa? Ya bikin aja, kamu bayangin mercon itu rasanya kayak apa tuh. Orang kagak pernah makan mercon. Orang mercon itu buat kembang api gitu loh. Iya benar. Nah jadi ketika itu sudah direalisasikan, dicatat, lalu biasanya menurut saya harus benar adalah dibuat sebagai suatu badan usaha. Kalau kita tidak buat itu semua, stepnya kita nanti ada yang berhasil rata-rata ya. Yang berhasil dari idenya tanpa modal, akhirnya sedih karena tidak mendapatkan expected shares atau pembagian karena dia kehilangan besar. Padahal menurut saya wajar. Kenapa? Karena semua yang diutarakan di awal itu semuanya ide. Jadi ketika investor masuk dengan uang, mereka ya akan taking control. Kenapa? Karena dia sudah berisiko loh dengan membeli ide Anda. Iya benar. Tapi ketika ini gagal, investor yang berisik. Kenapa? Karena gagal. Si pelaksana itu kan cuma
ini aja bisa lenggang kangkung saja. Ya sorry, ini tidak terjadi sesuai dengan yang namanya suatu valuasi, ekspektasi ke depan tidak terjadi karena masalah corona, masalah ini, masalah itu, masalah itu. Ya ini selalu begitu. Gitu loh. Berhasil yang disedihkan adalah yang modalnya kecil di awal. Oleh karena itulah harus punya barikade dari awal. Dan harus gentle. Ketika suruh setor. Loh, saya nggak punya duit, utang. Setoran kamu ya kamu nggak berani, kan lucu toh. Iya, benar. Iya, jadi ya banyak kejadian yang kayak gini lah. Kalau berhasil, yang senang adalah investornya, yang foundernya babak belur karena kehabisan sahamnya udah tinggal sekian persen. Ya, tapi kalau misalnya gagal, yang foundernya lenggang kangkung, aman-aman aja gitu kan, karena kan dia nggak ngeluarin duit gitu, cuma idenya aja yang mungkin nanti idenya bisa dikembangin lagi gitu ya Mas ya. Betul, investornya mampus ya, karena dia yang keluar duit semua. Jadi tanpa modal hari ini tuh sebenarnya make sense kok. Anda harus membuktikan bahwa yang Anda idekan itu bisa dieksekusi. Kenapa? Hari ini tuh sudah bisa bikin toko 24 jam buka. Dengan biaya ratusan ribu loh Mbak Cecil. Benar banget, setuju. Karena ada online ya. Toko online, bikin website. Website itu tidak susah. Hari ini tuh open source sudah banyak. Anda buka langsung yang namanya cPanel. Begitu cPanel di website itu Anda pencet, dari Anda punya cPanel, itu di paling bawah Anda bisa langsung drag and drop. Kayak WordPress keluar di depan. Anda mau bikin toko online, Anda bisa open chart langsung ada. Bahkan kalau misalnya Anda mau gabungin, Anda sudah ngerti WordPress-nya, Anda gabungin dengan chartnya, Anda sudah jadi. Itu udah beres. Dalam waktu hitungan detik, Anda sudah jadi. Tinggal diisi kontennya. Berarti kan tinggal Anda pasarkan ke orang lain ya. Saya punya website loh. Toko apa? Toko jualan. Baju apa? Baju transparan. Ya bagus ya. Baju transparan saya. Terserah, silakan. Iya benar. Ini gimana cara bikin? Wah ini hebat ini dibuatin, dimasak pakai jelly, terus habis itu diawetkan sehingga menjadi suatu baju transparan. Silakan. Begitu proving, beda ceritanya, gitu loh. Karena apa? Website Anda sudah menjadi toko. Toko itu modal loh. Iya, benar. Terus kan bisa bilang sama investor saya, oh ini bikin website ini jangan salah ini 500 juta. Loh kok bisa? WordPress loh. Ini kan pakai seorang programmer profesional. Makanya bagus kan gambarnya. Meskipun Anda yang kerjakan sendiri, tapi udah value sendiri. Iya, benar. Hari ini tuh bisa berubah menjadi suatu konsep, menjadi realisasi dengan ratusan ribu. Masalahnya mau ngerjain apa enggak? Nah itu masalahnya dia punya kemampuan atau tidak. Nah itu dia ya. Jangan khawatir, kalau kemampuan saya counter dulu lah. Itu semua video tutorial, itu ada. Anda cuma mau berapa lama nonton di depan video tutorial YouTube itu loh. Pasti bisa, bikin apapun yang nggak bisa. Coba saya mau tanya, ayo Mbak Sisil. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah ya. Tapi apakah YouTube menulis bisa membuat bom? Saya nggak tahu. Tapi menurut saya langsung diblokir videonya. Iya pasti. Tapi kalau itu tidak dilarang, itu saya yakin ada. Betul. Itu yang ekstrim loh, contoh ekstrim gitu loh. Jadi memang kalau misalnya pada saat kita mau melakukan terjun ke dunia bisnis itu bukan cuma sekedar punya ide, punya modal, tapi harus punya keseluruhan gitu Mas ya. Paling nggak ilmu dalam berbisnisnya itu sendiri. Modal itu kembali lagi kadang-kadang bukan dalam bentuk uang loh. Modal itu adalah tekad, semangat, niat ya kan? Gitu. Niat dan juga skill. Ya, skill. Iya. Skillnya itu penting banget. Skill menurut saya kita bisa asah lah. Yang penting jalanin sesuatu tuh kalau dari saya adalah yang kita passionin. Kalau enggak agak berat. Memang saya juga mengalami seperti itu. Jadi benar. Kalau misalnya Anda bilang modal, banyak konsep lain tanpa modal. Banyak konsep lain tanpa modal malah ya. Contohnya itu ya dengan modal ide. Ide yang bisa kita jual ya, malah bisa menghasilkan uang. Iya. Oke, jadi memang nih ngomongin tentang berbisnis ya, cari modalnya kayak gimana. Jadi sebenarnya cari modalnya itu seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mas Ryan di awal gitu ya. Pada saat kita ingin memulai bisnis ya, kita harus tahu dulu nih ya, kita mau jalanin bisnisnya kayak gimana sistemnya. Apakah duitnya memang modalnya sudah ada, atau mungkin modalnya belum ada sepeser pun gitu ya. Kita bisa pergi ke bank untuk bisa menambahkan modal, atau mungkin tadi ada opsi yang kedua, yaitu kita bisa cari orang-orang di sekitar kita yang mau kita ajakin join gitu ya Mas ya. Betul, dan hati-hati itu rawan sekali merubah
teman menjadi musuh, musuh bener. menjadi tambah musuhan. Cuma gara-gara duit ya. Iya, dan itu harus jelas dulu di awalnya Anda itu sebenarnya ngajakin apa, Anda ngajakin patungan, atau Anda ngajakinnya adalah ngajakin apa gitu. Karena itu selalu terjadi, dan pada akhirnya ribut. Kalau rugi ribut, kalau untung pun ribut. Benar. Jadi memang harus jelas ya bagaimana pembagian hasilnya, bagaimana kalau misalnya kondisinya rugi gitu kan. Terus itu juga bagaimana setoran awalnya gitu Mas ya, antara kedua belah pihak atau mungkin beberapa orang yang mau menjalankan bisnis itu bareng-bareng gitu ya Mas ya. Iya, kembali lagi bagi kita yang posisinya adalah tidak memiliki modal, jangan khawatir, hari ini tuh hidup sedang adil-adilnya. Kenapa? Satu, semua orang merasakan pandemi yang sama. Benar. Mau kaya, miskin, tua, muda, semua merasakan pandemi yang sama. Berarti benar. hidup sedang sangat adil. Yang kedua, era teknologi itu membuat orang sama-sama adil. Semua orang berkomunikasi dengan gadget yang memiliki aplikasi di dalamnya kurang lebih, bisa foto, maka Anda juga bisa menggunakan website dan juga marketplace. Dari situ mulai terasa ada yang namanya keadilan. Tinggal masalahnya apakah Anda mau mengerjakan atau tidak. Dan semua hal pada hari ini itu bisa di-online-kan loh. Benar, apapun. Ya meskipun nanti fisiknya mau dikirim itu nomor ke-10 ya, tapi cara menawarkannya tuh pada hari ini semua orang itu bisa melakukan. Gitu. Jadi ketika Anda mengatakan modal, ya modal itu pertama adalah sangat-sangat minim sekali sebenarnya dengan online. Yang kedua juga ketika Anda sudah memiliki sebuah proving, itu jangan lupa Anda patenkan. Harus dipatenkan ya. Harus dipatenkan. Kenapa? Karena kalau enggak itu menjadi tambahan value yang lebih tinggi lagi. Benar. Kalau bisa dibikin badan usahanya Mas ya, biar bisa lebih ini lagi ya, bisa lebih berkembang gitu bisnisnya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dengan teliti ya, tuh RUU Cipta Kerja hari ini tuh bisa bikin PT itu cuma dari modal 1 orang loh. Oke. Biasanya kalau bikin PT Ya, tuh dulu, kita modalnya berapa juta sih Mas untuk pembuatan badan usaha? Oh, saya nggak tahu kalau di sana ya. Kalau misalnya badan usaha itu mungkin kalau Jakarta itu 11 juta itu sudah lengkap lah. Gitu 11 juta itu udah lengkap ya? Ya, dan kalau misalnya hanya akte saja mungkin 4 atau 5 juta masih bisa. Oh, gitu. Jadi memang ada suatu modal yang cukup besar di awal, tapi jangan khawatir karena pada saat ini RUU Cipta Kerja itu kalau diperhatikan mengenai pembuatan persero itu ya, bisa tanpa notaris dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya membuat Anda menjadi sangat mungkin untuk berbadan usaha tanpa modal yang besar. Benar. Mulailah dengan Anda dan istri Anda dulu gitu loh. Anda dan adik Anda dulu gitu kan. Itu kan rawan untuk, ya kalau istri lebih rawan. Kalau sama adik kan nggak mungkin jadi mantan adik toh. Oh, oke. Ya kalau istri bisa jadi mantan istri. Iya benar. Kalau saudara kan nggak mungkin ya jadi mantan ya. Jadi memang pada saat kita ingin membangun bisnis, kita harus tahu dulu nih hitung-hitungannya seperti apa. Kalau misalnya memang kita belum punya modal ya, ada beberapa cara untuk kita bisa mensiasati gitu ya Mas ya. Iya, pokoknya zaman hari ini tuh menurut saya pribadi ya, saya punya pesan buat Anda yang hari ini masih mengeluh kesah bahwa hidup ini menjadi tidak adil. Salah, menurut saya 2020-2021 ini adalah bukti keadilan Tuhan. Bukti keadilan Tuhan. Oh iya, bagaimana caranya mendapatkan suatu kondisi yang sama-sama semua orang rasakan loh. Bener, semua pada susah. Lalu yang kedua, abis ini kita itu di era teknologi, di mana teknologi ini semua orang bisa menggunakan loh. Hari ini sekolah online kan berarti tanpa ada kecuali toh. Bukan yang kaya dan miskin itu tidak sekolah online toh. Benar. Berarti kan terjadi suatu kesetaraan dalam semua aspek kehidupan kita. Berarti apalagi sanggahan ataupun alasan yang mau kita kemukakan bahwa hidup tidak ada modalnya. Bukan nggak ada modalnya. Di sini kalau orang yang uangnya kurang, yang menjadi modal adalah usahanya yang lebih keras. Betul. Kalau orang sudah punya uang, dia mempekerjakan orang lain untuk mengusahakan buat dia. Itu beda di situ doang. Gitu. Oke, jadi memang kalau misalnya belum punya modal yang cukup, ya kerjanya harus lebih keras gitu ya Mas ya. Keras dan cerdas ya. Kenapa? Karena kalau kita keras saja, itu kita hasilnya bisa salah. Keras doang itu kita nggak punya teknologi yang bisa membuat kita ini bisa menjadi lebih baik.
Oke, jadi bekerja keras dan juga bekerja cerdas gitu ya Mas. Cerdas. Oh, setelah ini saya harus startnya kemana? Setelah saya bisa membuktikan barang saya ini jadi, maka saya harus patenkan. Ketika saya sudah jadikan seperti ini dan sudah ada arus uang yang masuk, saya harus buat badan usaha. Itu tuh cerdas. Oke, jadi terstruktur gitu ya Mas ya. Betul. Memang sulit untuk yang tanpa ada pengalaman itu untuk bisa mendapatkan gambaran yang seperti ini. Iya, satu-satunya cara adalah belajar dari buku ataupun ya belajar dari orang lain. Benar-benar belajar dari pengalaman orang lain gitu ya, agar kita tidak. Kalau nggak ya belajar dari pengalaman diri sendiri. Nah itu dia ya, tapi mau tidak mau harus nyemplung dulu gitu ya, harus menikmati trial and errornya. Iya. Oke, kalau gitu thank you banget buat Mas Ryan ya. Ini menguatkan buat teman-teman pendengar KPFM dan juga buat teman-teman yang lagi dengerin ya, karena memang pada saat kita ingin menjalankan bisnis yang biasanya terkendala dengan modal, ternyata ada cara untuk bisa mensiasatinya ya. Dengerin aja tuh ya. Nanti siaran ini juga akan masuk ke channelnya Mas Ryan, yaitu RF Channel di YouTube channelnya, dan juga yang pastinya pendengar KPFM ya bisa pantengin terus talk show kita setiap hari Rabu dari jam 8 pagi waktu Balikpapan ya Mas ya. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Ryan atas ilmunya untuk hari ini. Selamat pagi. Oke, dan juga yang pastinya untuk benar KPFM ya, kita kembali mengupgrade ilmu kita untuk dunia bisnis gitu ya, dimana pada saat kita ingin menjalankan bisnis yang biasanya terkendala dengan modal ya, itu sudah ada cara untuk bisa mensiasati agar bisnisnya bisa berjalan gitu ya. Lebih lengkapnya bisa ntar dengerin lagi siaran langsungnya ya. Oke, kalau gitu nih benar KPFM, tetap stay tune hanya di 95,4 KPFM, memainkan lagu terbaik di Balikpapan. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.